Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2B Pendidikan Fisika 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tentang presentasi ahli mengenai induksi elektromagnetik. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 ini adalah yang pertama ada Muhammad Rizky Nofrisian dengan NIM 1202070040, Mila Deliana dengan NIM 1202070043, Nurmalia Wahidah dengan NIM 1202070053, Nurhalia Maulida Putri dengan NIM 1202070054, dan Ovi Oktaviani dengan NIM 1202070057. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Michael Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831, dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday, yang kemudian digeneralisasikan menjadi persamaan Maxwell-Faraday, satu dari 4 persamaan pada teori elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell. Persamaan ini mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Kemudian ada persamaan induksi elektromagnetik. Yang pertama adalah flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet dengan luas bidang yang saling tegak lurus. Flux magnet dinyatakan dengan B dikali A, dengan B sebagai medan magnet dan A sebagai luas bidang. Persamaan flux magnet jika luas bidangnya tidak tegak lurus dengan medan magnet adalah B dikali A dikali dengan cos theta. Cos theta merupakan sudut antara medan magnet dengan luas bidangnya. Yang kedua ada hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gerak gaya listrik atau GGL, induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung dengan persamaan sama dengan minus N dikali dengan delta flux dibagi delta T. Yang ketiga ada hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Tanda minus pada persamaan Faraday menunjukkan bahwa GGL atau elipson yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Yang keempat ada hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa apabila arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berubah terhadap waktu, maka pada penghantar tersebut akan terjadi GGL induksi yang dirumuskan dengan E sama dengan minus L dikali diferensial I dibagi dengan diferensial T. Induksi diri atau L merupakan besarnya gerak gaya listrik yang terjadi pada suatu kumparan, di mana terjadi perubahan arus 1 ampere setiap 1 detik, yang dirumuskan dengan L sama dengan N dikali flux magnet dibagi dengan I. Magnet yang bergerak masuk keluar kumparan menyebabkan timbulnya arus listrik. Sedangkan saat magnet tidak bergerak atau diam saja menyebabkan arus listrik tidak mengalir. Timbulnya arus listrik ketika medan magnet digerak-gerakkan ke dalam dan keluar kumparan menandakan bahwa arus listrik timbul karena adanya perubahan medan magnet atau perubahan jumlah garis-garis gaya magnet yang disebut dengan flux magnetik di dalam kumparan. Terbentuknya arus listrik karena terdapat perubahan medan magnet atau jumlah garis-garis gaya magnet di dalam kumparan disebut dengan induksi elektromagnetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi elektromagnetik adalah yang pertama, banyaknya jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar nilai gerak gaya listriknya. Kedua, besar kuat medan magnet atau kekuatan magnet. Semakin kuat magnet yang digunakan, maka semakin besar pula nilai gerak gaya listrik dan arusnya.
Yang ketiga, kecepatan gerak magnet. Kecepatan gerak magnet yang keluar masuk kumparan ini menyebabkan semakin cepat perubahan medan magnetnya, sehingga gerak gaya listrik semakin besar. Yang keempat, lilitan tersebut terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi dan baja. 3 cara untuk menghasilkan gerak gaya listrik induksi. Yang pertama adalah dengan memutar-mutar magnet batang di dekat kumparan atau memutar-mutar kumparannya di dekat medan magnet. Yang kedua, mengalirkan arus AC atau arus searah pada kumparan primer yang di dekatnya letakkan kumparan sekunder. Yang ketiga, memutus-mutus arus listrik kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Sekian penjelasan materi mengenai presentasi ahli tentang induksi elektromagnetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.